Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 8. Salam berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada pagi hari ini, Ibu akan ajak anak-anak belajar materi tentang upaya menyelaraskan diri dan alam. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selanjutnya silakan anak-anak klik Google Classroom-nya, lalu absen di sana di postingan yang sudah Ibu lampirkan Google Form absennya. Ya. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak buka bukunya halaman 78 dan buku LKS-nya halaman 30. Nah, di sana juga sudah ada beberapa upaya yang dapat anak-anak lakukan untuk menyelaraskan diri dan alam. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa saja upaya yang dapat kita lakukan, Ibu jelaskan dulu apa itu upaya menyelaraskan diri dan alam. Nah, jadi upaya itu adalah cara, menyelaraskan itu adalah menyesuaikan. Ya, jadi cara menyesuaikan diri dan alam. Nah, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar? Dan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan keadaan di alam sekitar kita. Nah, lanjut. Nah, juga terdapat di dalam buku paket kalian bahwa manusia dan alam semesta itu memiliki unsur-unsur pembentukan yang sama. Ya, ini juga sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jika alam di sekitar manusia mengalami perubahan, maka manusia juga harus mengalami perubahan. Jika alam di sekitar anak-anak mengalami perubahan, maka anak-anak harus mengalami perubahan juga. Nah, manusia mampu menyelaraskan diri dengan alam. Nah, anak-anak harus mampu menyelaraskan diri dengan alam. Dimulai dari menyelaraskan atau menyesuaikan diri sendiri. Agar anak-anak dapat menyesuaikan diri dengan alam. Nah, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri dan menyelaraskan diri dengan alam sekitar kita? Nah, terdapat dua upaya yang dapat anak-anak lakukan. Yang pertama itu ada dengan melakukan pola hidup sehat. Dan yang kedua, dapat anak-anak lakukan dengan menerapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan. Nah, mari kita simak. Nah, anak-anak, untuk pola hidup sehat secara umum, anak-anak juga sudah ketahui bahwa menjaga pola hidup sehat itu dapat kita lakukan dengan makan makanan yang bergizi dan teratur berolahraga. Kemudian, tahukah anak-anak bahwa cendekiawan Hindu mengemukakan pendapatnya pola hidup sehat dapat dilakukan dengan melakukan yoga surya namaskar. Yoga surya namaskar ini berfungsi untuk membersihkan tubuh, pikiran, jiwa atau atman, dan akal budi yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, anak-anak setelah bangun pagi, setelah mandi, anak-anak dapat melakukan yoga surya namaskar agar pikiran anak-anak, jiwa anak-anak, dan akal budi anak-anak
dapat diberikan pencerahan atau pikiran yang baik, sehingga dapat melakukan keseimbangan dengan alam sekitar kita. Nah, kemudian pada masa pandemi saat ini, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, tentu saja ada beberapa cara yang anak-anak dapat lakukan. Yang pertama, nah, jika anak-anak sedang flu, pilek, batuk, itu anak-anak harus tetap diam di rumah saja. Yang kedua, anak-anak harus selalu membawa hand sanitizer kemanapun anak-anak berpergian. Ya, yang ketiga, tidak lupa membawa masker dan memakai masker. Yang keempat, tetap jaga jarak. Yang kelima, sering cuci tangan. Yang keenam, setibanya di rumah, sehabis anak-anak keluar, setibanya di rumah, anak-anak harus langsung mandi. Yang ketujuh, tidak bersalaman dengan teman, dengan siapapun itu anak-anak tidak boleh bersalaman. Cukup sahelo saja. Ya, kemudian yang ke-8 gunakan uang elektronik. Kalau bisa anak-anak gunakan uang elektronik. Yang ke-9, jika anak-anak pergi ke tempat umum atau pergi ke sekolah karena ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan anak-anak pergi ke sekolah atau pergi ke tempat umum, anak-anak harus tetap menjaga jarak. Yang ke-10, kasih tahu kakek, nenek kalian, adik kalian yang agar tetap diam di rumah dan hanya keluar dalam keadaan yang mendesak. Nah, jika anak-anak keluar, apa saja yang harus dibawa? Harus membawa hand sanitizer, membawa botol minuman, membawa perlengkapan makanan, kemudian membawa vitamin, dan juga membawa masker. Nah, itu perlengkapan yang harus kalian bawa selama masa pandemi ini. Nah, kemudian setelah anak-anak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, anak-anak akan mampu menerapkan ajaran Trihita Karana, yaitu anak-anak dapat mengimplementasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelumnya apa sih itu Trihita Karana? Nah, tentu anak-anak bertanya-tanya. Nah, Trihita Karana itu adalah terdiri dari 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, Karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana artinya 3 penyebab kebahagiaan. Nah, 3 penyebab kebahagiaan ini dapat juga digunakan untuk menyesuaikan diri dengan alam. Nah, yang pertama itu ada perhayangan. Itu adalah melakukan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan melakukan persembahyangan. Melantunkan ajaran Dharma Gita. Kemudian ada yang kedua, pawongan. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Nah, dapat anak-anak lakukan dengan selalu bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Nah, ini adalah contoh ketika anak-anak melakukan kegiatan OCD. Nah, anak-anak melakukan interaksi dengan teman-teman kalian dengan makan bersama. Nah, pada saat pandemi saat ini, anak-anak dapat juga bersosialisasi dengan keluarga kalian dengan cara makan bersama.
Nah, kemudian yang ketiga ada palemahan. Palemahan itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, anak-anak lakukan dengan melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, sebelum adanya pandemi, anak-anak sudah lakukan dengan membersihkan lingkungan di sekitar sekolah. Nah, karena adanya pandemi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk pergi keluar, nah, anak-anak dapat melakukan kegiatan tersebut di rumah anak-anak masing-masing bersama keluarga. Ya, membersihkan halaman rumah, membersihkan kamar, membersihkan tempat tidur kalian, membuat kebun, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ketiga implementasi dari ajaran Trihita Karana yang dapat anak-anak lakukan untuk menyelaraskan diri dengan alam atau menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Nah, dari materi itu dapat Ibu simpulkan bahwa upaya menyeimbangkan diri dan alam dapat dilakukan dengan pertama, penerapan pola hidup sehat. Yang kedua, itu dapat dilakukan dengan mengimplementasikan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari perhayangan, pawongan, dan palemahan. Nah, dengan melaksanakan kedua tindakan tersebut, ya, anak-anak dapat menyelaraskan diri atau menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Nah, anak-anak, Ibu titip pesan sama kalian, sayangi alam sekitar kita, maka alam akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan lagi satu, di masa pandemi saat ini, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, agar kita semua tetap sehat dan dapat terhindar dari virus COVID-19. Nah, untuk tugas, Ibu akan share pada Google Classroom. Nah, sebelum Ibu posting tugasnya, nanti Ibu akan tanya-tanya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian masih ingat atau tidak. Nah, kalian selanjutnya cek Google Classroom-nya, kita akan melakukan tanya-jawab. Di Google Classroom, anak-anak bisa melakukan tanya-jawab di kolom komentar. Nah, Ibu akan mengajukan pertanyaan juga untuk kalian, dan anak-anak bisa langsung mengajukan tangannya di sana dan menjawab soal yang sudah Ibu berikan. Setelah itu, Ibu akan memposting soal yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih kalian ulangan dengan materi Panca Mahabhuta. Ya, minggu depan kita ulangan materi Panca Mahabhuta. Nah, demikian yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan hari ini. Akhir kata, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.